sebenarnya apa yang perlu kita tanamkan biar kita tuh setiap Ramadan ya tetap menyambut dengan kebahagiaan, tetap Menurut saya excited. 24 jam itu waktu yang istimewa. Hmm. Nah, tinggal kemampuan diri kita itu bisa nggak memaksimalkan waktu tadi untuk hal yang positif. Jadi menurut saya ini justru menjadi sebuah keajaiban menurut saya. Keajaibannya bulan Ramadan di sini. Ya mohon maaf, orang yang biasanya tidak baik, ketika di bulan Ramadan, ketika kita sodorkan amal kebaikan, mereka ikut kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peduli dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, kembali lagi nih di podcast kita di Solo Peduli Podcast, yang mana pada kesempatan hari ini, karena ini adalah momennya bulan Ramadan ya, dimana bulan Ramadan ini menjadi bulan yang selalu dinanti-nantikan umat muslim. Banyak orang-orang muslim tuh senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Jadi dalam podcast kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa yang sebelumnya berbincang-bincang dengan kita pada sesi sebelumnya, namun pada saat itu juga kita belum berkenalan dengan beliau. Nah, untuk itu kita mau kenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah ada di depan kita, beliau Bapak Sidik Ansori. Halo Pak Sidik. Halo Mbak Bibi. Gimana kabarnya Pak Sidik? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat ya Pak ya. Setelah kemarin sesi 1, ini lanjut sesi 2 masih dengan Pak Sidik lagi. Oke. Masih berkenan toh Pak? Insya Allah. Insya Allah berkenan untuk sharing ya Pak ya. Oke, jadi kemarin kan kita belum kenalan lebih nih Pak. Sebenarnya Pak Sidik ini siapa? Nah, mungkin teman-teman penasaran juga. Kemarin udah bahasin amil profesional, tapi kita belum kenal lebih jauh dengan panjenengan. Kita kenalan dulu. Nah, Pak Sidik ini asalnya dari mana Pak? Saya asli Klaten, Mbak. Asli Klaten, berarti Jawa Tengahan aja ya Pak ya. Masih sekitaran Solo. Aktivitasnya apa ini Pak? Pak Sidik ini? Ya, aktivitas utama tetap di Solo Peduli sebagai amil zakat karena bagian dari pekerjaan yang dituliskan dalam Al-Quran. Masya Allah, sebagai pegawai Allah ya Pak ya, Iya. yang sudah jelas-jelas dia tertera di dalam Al-Quran. Ada aktivitas lain nggak Pak? Mungkin mengisi hari-hari? Apa ya? Ya, beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan ada sih. Kalau di kampung sebagai RW aja udah disibukkan gitu. Iya, di Solo Peduli sibuk. Problematikan, iya. Gitu. Oke, nggih. Kalau keluarga gimana Pak? Berapa bersaudara nih anaknya Pak? Anak-anaknya Saya jenengan? 1 istri 4 putri. Wah, 1 istri ya Pak ya? Hmm, 1 saja. Oke, alhamdulillah. iya, Jadi ini sekarang juga domisilinya di Klaten juga ya Pak? betul. Dari lahir di Klaten atau sudah Iya, lahir di merajalela situ, kemana-mana? besar di situ, sekarang tinggal di situ. Oke, Masya Allah. Jadi pribumi asli Klaten Iya, kan ini Pak? Cowok betul. Klaten kan? Coklat ya, Pak ya. Ya, coklat cowok Klaten. Oke. Tadi ya Pak Sidik ini merupakan amil profesional ya di lembaga zakat amil profesional juga. Ada Pak Sidik dari Klaten, cowok Klaten asli pribumi Klaten. Nah, beliau ini juga seorang apa ya Pak ya bahasanya ya Pak ya. Ya praktisi ya di bidang lembaga zakat dan juga boleh nggak Pak kalau disapa sebagai pendakwah begitu? Boleh, semua orang muslim yang hidup kan sebagai dai semua. Iya, sebagai dai Iya, ya, karena kita juga diturunkan di bumi ya sebagai dai ya betul, oleh Allah betul. Subhanahu. Oke, gini, kita sebut aja beliau adalah seorang pendakwah juga ya teman-teman. Jadi beliau ini juga selain mungkin di lembaga zakat juga banyak berkecimpung tadi di kemasyarakatan, juga di keislaman ya, juga bersama teman-teman mungkin belajar tarbiyah gitu. Nah, di bulan Ramadan ini yang penuh dengan mahfirah, penuh dengan berkah ya Pak. Dengan juga tentunya semua amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan sama Allah di bulan Ramadan ini. Ini jenengan ini sebagai seorang amil dan juga sebagai seorang pendakwah begitu, kira-kira gimana sih Pak caranya kita sebagai umat muslim itu untuk memaksimalkan bulan Ramadan supaya kita nggak rugi-rugi amat nih, udah puasa 30 hari cuma menahan lapar, menahan dahaga aja, tapi pahalanya ya wes pahala puasa tapi nggak dapat pahala yang lebih gitu. Kira-kira gimana Pak memaksimalkannya? Ya, memaksimalkan bulan Ramadan ini menurut saya ya ketika kita mampu mengetahui tentang ibadah puasanya Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah itu memanfaatkan qiyam dan qiyamnya sama saumnya gitu kan. Jadi pernah saya membaca ketika Rasulullah itu disampaikan oleh istrinya, saking senangnya terhadap
malamnya Ramadan itu Rasulullah itu hampir kehabisan waktu untuk sahur kan gitu. Nah, apalagi kalau di waktu siamnya kan, ada siam ada qiyam. Nah, di saat beliau itu berpuasa, beliau pun memanfaatkan waktu walaupun lapar dan dahaga dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Dakwahnya tetap mengalir dan yang lain. Nah, maka dari itu tentu ketika kita sudah tahu Rasulullah itu bagaimana mengamalkan ibadah-ibadah dan juga pahala faidahnya kira-kira gitu ya, maka kita insya Allah akan mampu untuk lebih maksimal di bulan Ramadan ini. Karena berbagai dasar hadis kan juga banyak yang mengiming-imingkan kepada kita. Ya, contoh misalnya, karena ini baru awalan, bahkan sebelum Ramadan itu ada dalil yang mengatakan siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, maka jasadnya pun diharamkan masuk ke surga. Jasadnya pun iya kan ke neraka kan ya, mohon maaf, ke neraka kan gitu. Nah, ini bagian dari, ini baru awalan ya. Menyambut aja kita baru nyambut itu, udah haram masuk neraka kan gitu ya. Apalagi kita bisa ngamalkan aktivitas penuh di bulan Ramadan gitu. Oke. Kalau dari Pak Sidik sendiri nih selaku amil kan disibukkan juga ya dengan pekerjaan, mungkin tadi ada pekerjaan-pekerjaan di luar amil Solo Peduli. Yeah. Cara mengatur waktunya untuk bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan gimana Pak Sidik sendiri? Kalau saya tentu kualitas diri kita yang menentukan diri kita sendiri. Kalau memang kita berkecimpung di lembaga sosial dan dunia-dunia sosial, maka kesibukan kita di aktivitas sosial itulah yang menjadi sebuah kualitas diri kan begitu. Maka kalau dalam organisasi ya, ketika mereka dilibatkan di organisasi lah itulah maksimal. Nah, sehingga ketika saat ini mungkin ada beberapa amanah-amanah, terutama di bulan Ramadan ini kan banyak ya amanah untuk baik itu di kampung, di aktivitas dakwah itu kan banyak sekali. Nah, kita tinggal maintenance yang pasti untuk diri saya asal sehat ini mau sebelum subuh sampai nanti malam pun insya Allah kita jalankan lah. Ketika Allah masih memberikan kenikmatan beraktivitas itu kita syukuri. Gitu. Jadi betul-betul enggak mager-mager ya Pak. Ini mungkin teman-teman semua ini Gen Z itu terkenal dengan magernya Pak. Iya. Serba instan maunya, jadinya mungkin ketika Ramadan pun, kalau saya bilang ya Pak ya, saya selaku Gen Z itu kadang ngerasa semakin kesini tuh Ramadan kayak suasananya itu berbeda, mungkin semakin apa ya, kurang saja gitulah rasanya, kurang mengenal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya menyikapi kayak gitu Pak, sebenarnya apa yang perlu kita tanamkan biar kita tuh setiap Ramadan ya tetap menyambut dengan kebahagiaan, tetap excited untuk menjalankan amal-amalannya, enggak yang wah kayaknya tahun ini enggak ada suasana yang ngerasa banget di hati, ngena banget di hati ketika spesial, Ramadan ya enggak ada spesialnya. Gimana sih Pak manage perasaan kita supaya tetap stay on pas lagi Ramadan gitu? Maka menurut saya orang hidup kan ada motivasi hidupnya apa. Iya. Jadi kalau kita sebagai generasi muda pengen mimpi-mimpi yang ke depan itu lebih baik, pengen menjadi orang-orang yang baik, maka kita harus memiliki tujuan hidup yang baik juga. Apalagi di bulan Ramadan ya. Di hadis muttafaqun alaih itu diterangkan begini. Jadi puasa ini adalah ibadahku Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, di situ bahkan di akhir dikatakan bahkan bau mulutnya itu pun semerbak wanginya seperti bau kasturi kan gitu ya, minyak kasturi. Nah, kalau kita itu hidup dengan iming-iming demikian, nah Allah sendiri akan membalas ibadah itu, maka kita sebagai umat muslim tidak bolehlah kita itu menyia-nyiakan waktu ini. Jarang loh gitu kan. Kan kadang kita melakukan sesuatu, misalnya sholat, kita kan nanti kan balasannya kan. Tetapi kalau masalah puasa Ramadan ini, Allah sendiri yang akan membalas ini. Maka ketika kita melihat dari posisi Allah sebagai Sang Khalik, sebagai Tuhan segala makhluk gitu kan, artinya yang memiliki kita itu adalah Allah. Maka ketika kita ditemukan sama Allah yang akan membuka sebuah permintaan doa, bahkan apa ya, kalau bahasa muda itu kalau kita mau cari perhatian di situ caper ya. Nah, kesempatan ini Ramadan kasih. Bukan malah justru tadi mager gitu kan. Iya, mager. Kalau mager kita ya hanya bisanya mungkin bisa aktivitas positif, zikir gitu kan ya. Ataukah kita baca Quran mentok-mentok kan di situ. Tetapi untuk aktivitas
yang lain belum bisa. Sementara kita hidup saat ini kan dia harus berimbang antara hablum minanas dan hablum minallah kan gitu. Nah, maka kalau kita itu jarang bersosialisasi, kapan aktivitas dakwah kita itu bisa dijalankan secara maksimal. Nah, maka kalau kita itu sebagai generasi mager ya, kita harus mulai memanage lah ya, mager itu di saat apa. Ya, walaupun tidak jarang ketika kita melihat ada sih anak-anak itu yang mager tapi bisa mengendalikan gadgetnya Iya. untuk dakwah itu juga ada. Tapi kan juga untuk mengeksistensi dirinya pun juga perlu waktu kan gitu. Nah, ini perlu ada jam terbang, gaya komunikasi. Padahal dai itu harus ada komunikan dan komunikator, ada matmu, ada dai kan gitu. Gitu, Mbak. Mungkin bisa diawali dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelum Ramadan ya Pak. Misal Mm-mm. ketika nanti Syakban seperti itu udah dipersiapkan Ya. biar pas lagi Ramadan tinggal memaksimalkan saja Mm. gitu. Nah, kalau misal ini Pak, Ramadan ini kan salah satu bulan yang spesial nih ya. Ya. Ada nggak sih Pak mungkin dari jenengan amalan-amalan apa yang sekiranya bisa disarankan ke teman-teman yang patut kita untuk maksimalkan di bulan Ramadan? Apakah ada yang spesifikasi misal sedekah kah? Atau misal sholat tarawehnya yang harus dikencengin atau seperti apa kalau dari Pak Sidi? Mm. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa menurut saya, sebagai bulan yang dimuliakan Allah SWT dibanding 11 bulan yang lain. Maka menurut saya 24 jam itu waktu yang istimewa menurut saya. Nah, tinggal kemampuan diri kita itu bisa nggak memaksimalkan waktu tadi untuk hal-hal yang positif. Ya, kalau misalnya ketika kita melihat salah satu apa itu ciri orang yang mati husnul khotimah itu adalah memiliki tirakat ya, tirakat aktivitas yang itu kita banget lah. Nah, kalau memang mempergunakan waktu-waktu istijabah di saat malam gitu kan, oke, habis isya kita taraweh ataupun sholat witir. Nah, kan kita di malam itu kan kita boleh bermunajat kepada Allah dengan melakukan aktivitas sholat sunnah yang lain. Jadi kalau habis sholat isya itu nanti qiyamul lail, ya kan, qiyamul lail Ramadan. Nah, kalau tarawih kan setelah tidur nih malamnya, Iya. kita bermunajat pol-polan di situ. Apa yang menjadi impian kita tumpahkan di situ, minta kepada Allah SWT. Ini hal-hal yang menurut saya waktu yang tepat. Karena di saat orang lain tertidur ya, aura Iya. positif orang yang tertidur itu kita ambil lah itu kan. Filosofinya kan begitu nih saya. Nah, maka kalau kita itu di siang bolong, misalnya di sore hari banyak kerumunan dan yang lain, mungkin kekhusyuan kita kurang. Di saat malam itulah yang harus kita Maksimalkan. pergunakan Iya. untuk bermunajat Munajat. kepada Allah. Ya, ber-DP-DP, cara Jawanya itu kan DP-DP. Dekat Iya. banget dengan Allah. Iya, berarti tadi memang waktu-waktu ketika orang-orang tidur gitu ya Pak, itu adalah waktu yang bisa kita maksimalkan untuk bermunajat kepada Allah, Ya. menuangkan semua yang kita inginkan, mungkin kisah-kisah kita yang perlu dicurahkan kepada Allah juga bisa ditumpahkan di situ ya Pak. Ya. Oke Pak, gini, ini kan Ramadan ini tadi ya, begitu spesialnya bulan Ramadan ini sehingga orang tuh banyak berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan kan, dari berbagai aspek kehidupan lah, misal ada pegiat-pegiat yang memang dia mungkin dakwahnya lewat masjid, misal sesimpel bagi takjil, memberikan makan kepada orang lain, ataupun nanti agenda-agenda yang lain memperbanyak kajian atau memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Kan seperti itu Pak. Nah, kalau misal ini kan salah satu fenomena ya Pak ya, tadi orang-orang tuh dia excited untuk berbuat baik, juga kalau dari sisi ekonomi mungkin di bulan Ramadan ini adalah waktu di mana perputaran ekonomi itu kan sangat pesat ya Pak ya, banyak mungkin malahan perdagangan-perdagangan itu dia tuh banyak omsetnya ketika bulan Ramadan, entah nanti dari fashion, makanan itu kan diserbunya pas lagi Ramadan, bahkan dibilang perputarannya itu berkali-kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya ketika Ramadan ini, karena sungguh luar biasanya tadi. Nah, dari situ Pak, itu kan fenomena yang apa ya Pak ya, hanya muncul ketika Ramadan. Nah, ini jenengan sebagai pegiat amil, sebagai pegiat zakat, sebagai pegiat dakwah juga melihat ini tuh sebagai peluang yang seperti apa Pak? Apakah ini sebuah tantangan ataukah sebuah peluang gitu jadinya? Jadi menurut saya ini justru menjadi sebuah keajaiban menurut saya. Keajaibannya bulan Ramadan di sini. Kan kadang kalau kita itu sebagai orang yang transaksional ya Mbak. Iya. Jadi
Kadang kan kita mengkalkulasi itu, kita mau buka menunya apa, gaji berapa gitu Iya. kan, pengeluaran itu apa saja itu nggak masuk. Tapi kenyataannya banyak masyarakat itu di luar nalar. Yang mereka itu secara apa ya, mudah mereka mengeluarkan uang dari kantong. Oh, saya infak ke masjid, hampir setiap tarawih dia ngeluarin, walau hanya Iya. 1.000, 2.000 atau bahkan 5.000. Tapi kalau kita kalkulasi, misal 2.000 kali 30 kan udah 60.000, Iya. ya kan? Nggak kerasa mengeluarkan itu. Lalu mereka berlomba-lomba untuk ikut ibadah menunaikan takjil misalnya. Mulai dari satu paket 50.000, 100.000 atau apa. Nggak kerasa. Dan ini relate dengan apa yang dijanjikan Allah SWT di bulan Ramadan itu. Allah menjanjikan kepada kita kebaikan, aktivitas kebaikan ketika ditunaikan akan diganti dengan 10 kelipatan. Kontan. Minimal ya, Iya. sampai 700 kali kelipatan. Nah, sehingga ketika masyarakat pada umumnya mereka itu jor-joran di bulan Ramadan dalam aktivitas kebaikan itu, nah janji Allah itu ternyata langsung direalisasikan. Mereka itu beramal di masjid dan digantikan entah nggak tahu kemana, dapat proyek apa, dapat transaksi apa, dan mereka langsung menunaikan lagi. Nah, berikutnya adalah tentang ekonomi tadi. Saya tertarik di situ. Jadi hampir semua perdagangan-perdagangan di lingkungan kita di masa Ramadan itu kan tidak ada yang sepi, Mbak. Gerak terus gitu ya. Iya. Bahkan dari para ekonom-ekonom yang sudah menguasai lapangan itu, terutama di kuliner, mereka itu justru startup-nya itu ketika mereka membuka, itu justru di momentum Ramadan. Peak seasonnya Peak gitu ya. season-nya. Kenapa? Karena kalau dia berhasil di bulan Ramadan, ya kemungkinan bisa cepat BEP atau bahkan bisa BEP dalam 1 bulan. Ya, hampir semua Allah itu tumpahkan di bulan Ramadan tadi, entah itu secara rezeki manusianya di rahmat juga Iya. diberikan di situ. Dan terwujud di situ. Nah, ini menarik. Nah, maka ketika kita itu melihat dari situ, insya Allah kita itu tidak menyia-nyiakan waktu Ramadan itu untuk melakukan hal-hal yang logo. Ya, aktivitas kita lakukan baik sisi ekonomi, aktivitas sosial atau bahkan mengeratkan dalam apa itu ibadah keluarga pun juga bisa itu. Nah, apa pertanyaannya Mbak Pipit tadi yang menjadikan kita itu apa ya namanya ibadah apa Mbak rutinitas ya? Iya. Ya, Daily. apa kira-kira? Ya menurut saya banyak peluangnya. Kalau di luar Ramadan itu tidak ada tarawih ya kan kita manfaatkan. Kalau di luar Ramadan kita baca Al-Qur'annya hanya 1 juz misalnya ya, one day one juz. Nah, kita coba memaksimalkan. Kita punya azam enggak? Nah, azam untuk bisa menghatamkan 1 bulan apa tidak? Kalau kemarin itu sudah berarti kita tingkatkan di bulan Ramadan ini masuk sama kan gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau ini menjadi bulan peningkatan berarti kita naikkan tingkatan khatam kita itu berapa 1 bulan? Bisa 3, 5 kali. Nah, maka banyak ulama itu yang mempermudah kepada kita itu memberikan tips and trick ya. Bagaimana kalau kita itu mengazamkan 2 kali khatam, 3 kali khatam, 5 kali khatam. Nah, hanya memanfaatkan waktu-waktu sebelum dan sesudah sholat berjamaah. Sholat 5 waktu kan gitu. Ini contohnya. Nah, lalu mengintimkan keluarga tadi ya mungkin dengan memanfaatkan momentum yang di luaran Ramadan tidak ada. Apa itu? Buka bersama. Iya. Gitu. Jadi kan jarang ya Iya. kita dengan keluarga nanti makan bareng. Nah, Rasulullah itu kan sunnahnya sambil makan kita sambil ngobrol. Iya. Gitu kan. Nah, ini justru akan mampu mengeratkan keluarga, hubungan antara seorang bapak sama anak, suami sama istri, atau terus ini mengikatkan di situ. Ngobrol sambil makan, berbuka, ya, dan di situ nanti akan ada nilai-nilai positif dalam keluarga tadi. Menanamkan keteladanan sebagai seorang orang tua ya, bapak ataupun ibu, dan juga akan mengetahui sebuah kepribadian orang tua terhadap anaknya. Di situ bisa kelihatan kok sambil makan. Gitu. Itulah momentum Ramadan. Ya memang begitu spesial, begitu istimewa ya Pak ya. Jadi banyak budaya-budaya dari masyarakat yang mungkin nggak tertanam ketika di bulan-bulan lainnya, ternyata pas Ramadan ya itu tadi misal dari sisi konsumtifnya mungkin lebih jor-joran gitu ya. Ada aja misal ketika buka tadi disebutkan oke, bisa menu ini, bisa menu ini, bisa menu ini. Terus habis itu ketika kita mau amal tuh
gampangannya kita nggak hitung-hitungan gitu ya ketika bulan Ramadan, karena memang sudah dijanjikan Allah itu akan dikembalikan bahkan sampai 700 kali lipat tadi ya Pak ya, Iya. maksimal segitu. Iya Pak, ini tadi melihat fenomena ini ya Pak ya, kan tadi ada budaya-budaya masyarakat tuh yang secara transaksional dia meningkat ya Pak ya. Begitupun mungkin tadi dengan ketika mereka beramal itu kan juga lebih enteng dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kalau jenengan sebagai seorang amil nih Pak, melihat ini juga berdampak nggak sih Pak ke lembaga zakat, ke amil begitu, yang mereka menghimpun dana ziswaf juga, apakah transaksi-transaksi yang disebutkan tadi juga masuk ke dalam kantong-kantongnya sebuah lembaga? Maaf. Gitu. Bulan Ramadan bagi amil itu menjadi peak season, ya. Jadi kalau amil itu selain mengelola zakat secara reguler, kan di bulan Ramadan ini biasanya orang membayar zakat fitri atau bahkan karena teriming-iming dengan bulan penuh keberkahan, penuh pahala, Iya, banyak aktivitas sosial itu yang ditumpahkan di bulan bulan Ramadan. Ramadan. Ya mohon maaf, orang yang biasanya tidak baik, ya kan, aktivitasnya pun juga mungkin kemaksiatan, entah itu judi dan yang lain. Ketika di bulan Ramadan, ketika kita sodorkan amal kebaikan, mereka ikut kok. Nah, maka diambil di Solo Beduli pada khususnya, kita sangat berdampak sekali terhadap aktivitas Ramadan ini. Ya, maka di sini kita memiliki beberapa program-program Ramadan ya kepada masyarakat yang itu sifatnya pribadi, kolektif, kelompok, keluarga ataupun yang lain. Nah, harapannya apa? Harapannya agar Ramadan di tiap tahun ini benar-benar maksimal. Gitu. Nah, selain itu kan juga masyarakat itu mereka itu masih meyakini bahwa pembayaran zakat, entah itu zakat fitri ataupun zakat mal itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, padahal ini juga perlu ada pelurusan ya. Iya. Namanya zakat mal itu kan syaratnya hanya 2, haul dan nisab. Jadi kalau mereka itu memiliki hartanya di luar bulan Ramadan, nah harusnya tertunaikan di bulan itu, gitu kan. Tetapi banyak yang kita temui kepada masyarakat itu ketika mereka itu mengeluarkan zakat malnya ya di saat Ramadan itu. Nah, maka sangat berdampak sekali secara penghimpunan ya, itu pasti gitu, Mbak. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang tadi efek-efek dari budaya masyarakat pada umumnya ketika transaksi, ternyata juga ketika beramal mereka juga lebih excitednya ketika bulan Ramadan ya tadi Pak ya. Iya. Disebutkan tadi contoh zakat mal yang seharusnya dia waktunya ya sesuai nisab, sesuai haul, tapi ternyata orang-orang malah sering menunaikannya di bulan Ramadan gitu. Iya. Nah Pak, dalam hal ini ya Pak, kan tadi Solo Peduli disebutkan juga ada program-program khusus Ramadan itu tadi. Apakah programnya Solo Peduli itu sekedar kayak ya wes kita menghimpun karena ini momennya orang-orang tuh mau beramal, atau memang sekalian kalau Solo Peduli ikhtiar nih upaya kita untuk memaksimalkan Ramadan, kita juga maksimalkan untuk agenda-agenda kegiatan sosial itu juga kita taruh ketika bulan Ramadan. Sekedar penghimpunan saja atau kita punya hiroh tersendiri nih untuk kegiatan sosial kita lebih semarak lagi ketika bulan Ramadan. Baik. Jadi lagi-lagi ini kita coba mempelajari tentang kehidupan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat cinta terhadap anak yatim. Jadi diibaratkan seperti antar jari satu dan yang lain kecintaannya itu kan. Maka pernah kita lakukan riset bahwa di bulan Ramadan itu ternyata relate dengan hadis itu. Masyarakat atau donatur justru senang ketika mereka itu mendonasikan program-program berkaitan dengan anak yatim. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita juga pernah melakukan kajian data bahwa di Ramadan itu mereka para donatur itu ikut program buka. Kenapa toh? Kita coba ulik-ulik nih, ternyata ada nih masyarakat itu yang mendominasi. Kenapa ikut program buka? Karena walaupun sejelek saya, kemaksiatannya itu gede gitu kan, tetapi mereka pengen pahala yang gede. Minimal dia ikut membukakan satu agar mendapatkan pahalanya seperti orang yang berpuasa kan gitu kan, janji Allah kan begitu. Nah, maka ini menarik ya bagi kita untuk mengemas program-program di Solo Peduli ini berbasiskan dengan itu.
Kalau di luaran sana, di lembaga-lembaga seperti kita, di lembaga sosial itu, mereka menghimpun dana untuk anak yatim. Dan diberikan kepada anak yatim. Agar mudah mencari anak yatimnya itu di panti yatim, kira-kira gitu ya. Iya. Nah, itu kan wajar, umum ya. Tapi kalau di Solo Beduli beda. Kita pengen value yang lebih. Di Solo Beduli itu yang kita pihaki adalah anak-anak yatim di luar panti, di luar pesantren. Justru mereka yang kita pihaki adalah orang-orang anak-anak yatim yang di kampung-kampung itu yang kita pihaki. Ya, mungkin pernah kita mendapatkan sebuah testimoni dari seorang donatur kita. Mas, kalau yatim luar panti itu wongnya nganyel ke, orangnya tuh jelei Gemesin. kira-kira gitu ya. Nah, terus kalau di pesantren atau di panti itu kan orangnya sudah kelihatan Mas kualitasnya. Nah, ini justru menguji kepada kita sebagai umat muslim yang sadar bahwa ada banyak keistimewaan tentang anak Anak yatim yatim. itu. Ya. Karena mereka wajar dong ketika mereka itu bertingkah pola sedemikian karena memang mereka sudah tinggal orang tuanya. Ya, sehingga perhatian kita berikan. Ya. Maka kita buat program namanya Kado Cinta Yatim. Jadi kalau di tempat-tempat panti ataupun yang lain itu baik secara personal ada yang datang, saya punya nazar nih ketika nanti Ramadan saya akan bagikan sekian ratus untuk anak yatim di panti. Ada dari yayasan, ada dari alumni sekolah dan yang lain. Sehingga bisa jadi satu anak ya kan dapat dari beberapa tempat atau lembaga. Nah, tapi bagi anak-anak yatim di luar panti tadi siapa yang memberikan perhatian? Nah, maka kita memberikan optimalisasi di situ, program-program ini. Dan itu luar biasa. Walaupun tidak seberapa nilainya, kebahagiaan mereka itu sangat kelihatan sekali. Iya. Oh, saya dapat sesuatu. Nah, ini mungkin tidak mengucapkan dalam bentuk kalimat ya, tapi dari raut wajahnya pun bisa kerasa. Gitu. Jadi memang gitu ya Pak, untuk teman-teman atau saudara-saudara yatim kita yang di panti itu biasanya karena sudah terbina gitu ya Pak ya. Di sana mesti sudah ada yang mengelola, jadi mungkin akidah-akidahnya atau perilakunya memang lebih baik daripada yang di luar panti, walaupun sebenarnya juga nggak melulu semuanya seperti itu ya Pak ya, kalau kita lihat. Tadi juga mungkin kalau yang di luar panti tadi disebutkan karena kurang perhatian juga ya, makanya kita harus memperhatikan mereka juga ya Pak ya. Mereka yang memperhatikan siapa begitu. Jadi memang tadi konsennya Solo Peduli pengennya anak yang di luar panti gitu ya Pak ya. Di memperhatikan mereka yang sempat tersingkirkan lah ya bahasanya kalau misal dari mata masyarakat, karena tertujunya mesti anak yatim itu ya yang di panti. Mungkin kalau kadang ada juga Pak kayak fenomena orang tuh mau milad atau itu syukurannya ke panti, apa-apa kan ke panti gitu, kebanyakan kayak gitu. Memang kurang bisa menjaring yang ada di masyarakat. Mereka nggak mau ribet ngumpulin data. Iya, iya begitu. Berarti penting banget juga ya Pak ya sebenarnya data yatim ini Pak ya. Sangat penting sekali. Kalau di Solo Peduli ada pemetaannya nggak Pak kalau soal yatim ini, anak yatim? Pemetaannya hanya yatim dan tidak gitu kan. Namanya yatim ya jadi kehati-hatian kita itu untuk program ini karena akadnya itu kan sudah yatim ya, mengikat kepada program itu. Berarti kan salah satu ikhtiar kami untuk memutuskan dia yatim dan tidak itu dengan melampirkan KK atau surat kematian orang tua. Jadi kalau mereka itu sudah melampirkan itu kan otomatis kita tidak salah sasaran. Iya. Gitu. Itu saja. Karena kalau yatim itu tidak ada kategori yatim miskin, yatim kaya ya, namanya yatim itu ya nggak ada orang tua. Gitu kan. Kategorinya. Baik, oke Pak. Tadi kan disebutkan salah satu programnya Solo Peduli ketika Ramadan kan Kado Cinta Yatim ini. Betul. Yang kita bahas. Selain itu Pak, mungkin program-programnya Solo Peduli di bulan Ramadan ini apakah hanya program-program yang mungkin konsumtif jangka pendek saja, ataukah misal tetap ada nih jangka panjangnya seperti itu? Yang spesial di tahun ini ada PKB ya, tapi bukan partai ya. Paket keluarga bahagia. Jadi ini yang melatar belakangi kami adalah karena situasi ekonomi. Ya. Jadi masyarakat banyak yang mengeluhkan baik dunia ekonomi kenaikan harga pangan, terus dunia tadi ya efek beras naik 16.000 18.000 itu berdampak ke komoditi yang lain. Nah, sehingga mereka itu
walaupun ya kan mereka itu selama ini dengan biaya yang demikian itu cukup, akhirnya bulan-bulan ini merasa kekurangan. Ya, sampai bahkan ada kan sumber yang mengatakan bahwa ASN pun dengan gaji 8 juta ke bawah itu termasuk mustahik loh ya. Mustahik ya, Oh, penerima ini kan manfaat menarik. ya. Apalagi rakyat ataupun masyarakat yang hanya mereka itu penghasilannya UMR. Iya. Kalau di Jawa Tengah ya rata-rata 2 sampai 2,5 juta Iya, kan. 2,5. Ini sangat mayoritas ini yang harus kita perhatikan. Nah, dari situ saya kira program-program paket keluarga bahagia ini sangat membantu. Walaupun tadi tidak seberapa, tetapi jangan sampai nanti mendekati bulan Syawal atau akhir Ramadan mereka merasakan saya nggak bisa menikmatin bulan hari raya gitu ya, nggak menikmatin. Jangan sampai, walaupun hanya sekedar apa, sembako kah atau apa, namanya aja keluarga bahagia gitu. Itu spesial. Memberikan kebahagiaan untuk orang lain ya Pak ya. Jangan Nggih. sampai momen Ramadan yang spesial ini nggak dirasakan oleh ya saudara-saudara kita mungkin yang membutuhkan tetapi terkendala akhirnya ya wis meratapi nasib begitu. Kita juga kalau teringat saudara-saudara kita yang di Palestina ya Pak ya, dari 7 Oktober sampai sekarang pun masih gimana ya, kondisinya tidak terbayangkan lah. Kita mungkin di sini masih bisa melaksanakan Ramadan dengan khusyuk ya, masih ibadah gampang, tapi saudara kita di Palestina ya yang seperti kita lihat itu tidak bisa melaksanakan dengan khusyuk. Tapi mungkin kalau dari segi ketakwaan, keimanan, insya Allah mereka masih lebih ya Pak ya. Iya, maka karena itulah di Solo Berdili pun juga ada program untuk Palestina, Mbak. Oh iya. Jadi Solo Berdili menyediakan Syekh Palestina langsung yang nanti kita programkan untuk roadshow ke masjid ataupun ke kelompok pengajian ataupun ke sekolah. Harapannya apa? Harapannya untuk menularkan empati ya, empati kita terhadap saudara kita di Palestina. Mulai dari misalnya ya, sholat tarawih kemarin kita melihat di Palestina katanya sudah tidak ada masjid lagi. Iya, ya, tidak ada masjid luar. yang berdiri gitu kan. Nah, tapi mereka secara berbondong-bondong secara jamaah mereka menjalankan secara khusyuk. Ya. Kalau kita perhatikan banyak sumber yang mengatakan ketika manusia yang ada di Palestina atau saudara kita di sana itu yang dulunya gemuk sekarang sudah tinggal, kalau bahasa Jawa itu longlit, iya, balung sama kulit kan kulit. gitu ya. Nah, tapi banyak saudara kita di Indonesia itu yang belum paham tentang itu. Nah, tugas Syekh ini nanti menularkan informasi kepada saudara-saudara kita di Palestina agar empati ini benar-benar sampai. Jangan sampai kita itu berfoya-foya. Oke, kadang kan menjadi sebuah habit ya di kita itu ada ngabuburit ya, budaya itu yang akhirnya mengeluarkan uang dari kantong kita ya seenaknya ya. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, itu nanti kita akan paling tidaklah empati ya, sehingga bisa mendorong yang harusnya keluar 100.000 jadi keluar 50.000, yang 50.000 untuk saudara kita di Palestina. Itu kita punya. Jadi kita menyediakan waktu selama 1 bulan ini kepada masyarakat, ada syekh yang siap untuk diajak berdakwah di masjid maupun di instansi. Ya, itu siap. Baik itu sebelum subuh kalau ada loh ya. Nah, setelah subuh nanti terus mungkin di saat duha ya, setelah duha bareng-bareng di sekolahan ngasih ceramah, setelah sholat 5 waktu pun bisa. Kita siap, insya Allah. Bahkan sampai ke mengimami sholat tarawih gitu kan, kita siap. Gitu. Fasilitas-fasilitasnya semuanya disediakan sama Solo Peduli berarti Pak? Iya. Dari pengantaran syekhnya begitu. Ya. Jadi kita sudah menjadwalkan dan juga ada tim yang nanti menjadi penanggung jawab untuk mengkawal syekh ini. Jadi kita ada 3 tim yang nanti akan mengendalikan jadwal dari syekh. Luar biasa. Berarti memang salah satu upayanya Solo Peduli juga ya Pak ya untuk mengingatkan kembali soal kondisi saudara-saudara kita yang di Palestina, karena kemarin di Indonesia sendiri kita sempat ramai tapi karena politik agak tertutupi, jadi mungkin masyarakat
nggak terlalu aware lagi dengan saudara kita yang di Palestina, padahal sampai sekarang kondisinya masih sama seperti sebelumnya. Itu. Jadi mungkin teman-teman ya yang masjidnya ataupun sekolah-sekolahnya mau didatangi Syekh Palestina, mau sharing-sharing tentang kondisi saudara-saudara kita yang di Palestina, bisa langsung hubungi Solo Peduli. Nanti bisa juga cek di sosial media kami, di Instagramnya kami ada di Solo Peduli, @Solo Peduli, dan juga nanti bisa kita kasihkan di link deskripsi video YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini ya, dengan ya setidaknya kita bisa memaksimalkan Ramadan ini sesuai ikhtiar kita ya, berpuasa tetapi tidak hanya menahan lapar dan juga dahaga, tetapi juga bisa memaksimalkan ibadah. Tuh. Pak Sidik, ini mungkin perbincangan kita tidak perlu terlalu lama ya. Nah ini nanti untuk closingnya Pak, barangkali dari Solo Peduli tadi sudah disebutkan beberapa programnya. Ada nggak Pak program-program lain sebelum kita menutup sesi percakapan kita kali ini? Oke, jadi selain 3 program tadi ya, ada program anak yatim, program PKB ataupun program takjil. Kita juga kalau kita pengen satu donasi bisa manfaat untuk berbagai program, kita punya paket Ramadan spektakuler gitu. Jadi dengan program Ramadan spektakuler dengan nominal 100.000 ini bisa ikut program anak yatim, bisa ikut program takjil, ada program PKB dan sebagainya. Ada 10 program nanti. Ya. Jadi program-program ini kita kemas agar memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi donasi gitu kan. Oh, ternyata 100.000 bisa untuk semuanya. Mending itu dong daripada saya nggak mampu untuk semuanya ikut per masing-masing. Nah, masing-masing itu tadi apa? Kita ada program zakat fitri ya. Zakat fitri yang itu mengikat kepada kaum muslimin 1 jiwa 1 zakat fitri. Lalu ada paket cinta yatim tadi sudah. Lalu ada program sedekah Al-Quran. Jadi kalau kita melihat sedekah Al-Quran ini yang melatar belakangi adalah meningkatnya kualitas generasi kita di pesantren ataupun tingkat kualitas religius. Nah, ini mendorong naiknya jumlah konsumsi cetak Al-Quran di Indonesia tahun ke tahun ini. Nah, sehingga kita memfasilitasi siapapun masyarakat yang ingin menyalurkan donasinya dalam bentuk mushaf boleh, dalam bentuk donasi untuk diakatkan sedekah Al-Quran pun juga bisa. Nah, program-program ini nanti kita salurkan di tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Banyak kampung-kampung di luaran kabupaten ya, yang itu secara aksesnya juga jauh, kita distribusi sampai sana. Gitu, sering terjadi. Lalu yang tidak kalah penting adalah program berbakti kepada orang tua nih, Mbak. Nah, bentuknya apa? Wakaf gitu. Jadi program yang ini sifatnya sustainable, jangka panjang, dan ini wakaf ini bagian dari program untuk menurut saya sebagai solusi keumatan. Nah, maka dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan wakaf ini adalah wakaf produktif. Nah, siapapun, karena wakaf itu kan sudah lepas hak manusianya. Jadi siapapun yang mengeluarkan wakaf ini harta benda yang diwakafkan sudah milik Allah SWT. Nah, kita Solo Peduli selain menjadi amil, kita juga menjadi nazir. Nah, mengelola ini. Boleh kalau kita itu pengen berbakti pada orang tua tadi, meniatkan, mengeluarkan harta untuk diwakafkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu bisa. Jadi abadi nih, dana abadi yang kita peruntukkan untuk siapa? Orang tua kita atau fulan si fulan kira-kira gitu ya. Itu boleh. Nah, kita siap mengelola itu. Nah, maka kalau kita mengambil iming-iming Allah janjikan hanya di bulan Ramadan ini 10 sampai 700 kali kelipatan, ya saya berharap masyarakat terdorong untuk berlomba-lomba ngikut program-program di Solo Peduli ini. Gitu, Pak. Oke. Tadi teringat soal wakaf ya, Pak ya. Saya kemarin baru saja lihat video nih tentang wakafnya sahabat Nabi Utsman bin Affan ya, Pak ya. Betul ya, yang beliau pada waktu itu ketika ada kekeringan yang melanda di daerah sana, banyak sumur-sumur yang nggak mengeluarkan air, terus beliau membeli sumur yang diwakafkan kan dari seorang Yahudi, kemudian airnya itu sebagian dialirkan untuk
kebun kurma ya Pak ya? Ya. Betul. Terus kebun kurma itu menghasilkan lagi buah-buahan dan akhirnya keuntungannya itu dijadikan sebuah hotel ya yang bisa dibuat transit teman-teman ketika umroh ataupun haji. Jadi memang begitu luar biasa ya Pak dampak dari wakaf jangka panjang ini ya, karena wakaf itu memang tujuannya untuk jangka panjang ya Pak ya. Berbeda dengan zakat. Kalau misal dari Solo Peduli ini Pak ngomongin soal ini untuk jangka panjang atau jangka pendek, ketika penyaluran di Solo Peduli di bulan Ramadan ini, misal di program-programnya kan tadi ada banyak ya Pak. Ini fokusnya penyaluran itu ketika di bulan Ramadan saja atau nanti setelahnya juga bisa dilakukan penyalurannya Pak? Baik. Jadi kita bagi menjadi dua. Ada yang kita eksekusi di bulan Ramadan ini dan ada yang sifatnya sustain tadi. Misalnya kalau yang berkepanjangan itu seperti wakaf. Otomatis kan tidak boleh wakaf itu habis atau apalagi berkurang. Maka tugas nazir adalah menjaga ini kita produktifkan. Berarti nilai manfaatnya itu sampai nanti kiamat. Harusnya kan begitu. Itu yang sustainable. Tadi belum saya menyinggung tentang program Ayo Nandur. Ayo Nandur. Ayo Nandur itu juga bagian dari program berkepanjangan. Nah, Ayo Nandur ini programnya juga menurut saya value-nya adalah tentang pilihan pohonnya. Kalau di luaran sana itu programnya Go Green. Dan Go Green itu yang dipilih adalah program pohon kayu. Yang mana mereka hanya menunggu waktu pohon itu gede, ditebang. Tapi kalau kita adalah yang kita tanam adalah pohon buah. Produktif. Ya, produktif. Masyarakat menjaga agar pohonnya ini terus tumbuh kan gitu ya. Nah, ketika mereka manen atau waktu pohon itu berbuah, masyarakat menikmatin, ngerawat menikmatin. Itu yang sustainable. Al-Qur'an juga bisa yang saat ini dan bisa berkepanjangan, itu Al-Qur'an. Nah, untuk yang di bulan Ramadan ini kita mengedepankan program-program anak yatim maupun PKB. Kenapa? Tadi kita tidak boleh melihat ya ada saudara-saudara kita di luaran sana itu di saat mereka itu mau merayakan hari raya, kita melihat mereka masih merasa sedih atau kurang kurang menikmati. Nah, maka program-program ini tadi walaupun hanya sekedarnya isinya itu kan, tapi kita berharap mereka itu mendapatkan sesuatu dari Solo Peduli. Gitu ya. Jadi isi-isinya nanti kalau program anak yatim otomatis ya selain jajanan-jajanan, alat tulis, ya mereka juga kita kasih uang saku kok. Gitu kan. Jadi biar nanti mereka itu memanfaatkan uang sakunya tadi kalau Jawa itu sukanya senengnya opo ya. Jadi sukanya apa biar mereka belanja sendiri. Itu ya. Itu. Jadi isinya paket cinta yatim itu selain uang saku, nanti ada paket-paket yang di dalamnya itu merupakan paket konsumtif untuk anak, entah jajanan atau alat untuk mereka itu belajar. Kalau PKB, paket keluarga bahagia itu nanti isinya tentang sembako. Jadi kita berprinsip begini, kalau hari raya paling tidak kedatangan tamu itu di rumah harus ada cemilan atau hidangan. Ya isi paket itu paling tidak menggambarkan tentang itu. Ya, entah itu kue, entah itu apa gitu kan. Yang nanti mereka sudah tidak ada rasa malu. Oh, kalau nanti ada tamu saya nggak punya apa-apa. Minimal dari bingkisan kita itu mewakili lah ya. Walaupun dia itu hanya menyediakan air putih, minimal bingkisannya dari kita. Gitu. Ini yang kita kedepankan di bulan Ramadan, eksekusinya dua itu. Iya, jadi sama takjil Mbak, lupa saya ya. Takjil itu kan hanya dieksekusi di bulan Ramadan ya. Betul. Memang takjil, oke. Jadi banyak sekali ya Pak ya programnya dari Solo Peduli nih Pak. Jadi teman-teman mungkin kalau yang masih bingung ya mau berlomba-lomba dalam kebaikan, utamanya di dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti tadi ada berbagi takjil, bingung nih mau nyalurin kemana, di jalan udah banyak yang ngasih, ataupun misal mau ngasih sedekah ke orang tapi takutnya tidak tepat sasaran, mungkin solusinya adalah lewat lembaga yang sudah jelas-jelas mereka mengelola secara profesional, yang punya program-program yang tentunya tadi nggak hanya untuk jangka pendek tetapi juga ada yang jangka panjang. Mungkin itu aja. Nah Pak Sidik, ini nanti untuk mengakhiri ini mungkin Pak Sidik ada pesan ya ini buat teman-teman biar lebih semangat menjalani bulan puasa ini. Ya. Bagi teman-teman anak muda semuanya ya, jadi yang tertarik
kalau teman-teman itu bebas mager ya, Bebas bergabunglah mager. dengan Solo Peduli. Kenapa? Nanti kita ajak apa itu ya, wisata religi kira-kira gitu ya. Kita punya program penyaluran-penyaluran yang itu bisa melibatkan teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman pengen ketemu dengan anak yatim di luar panti, ayo kita ajak, gitu kan. Ketika teman-teman pengen ketemu dengan para hafiz Quran, ayo kita ajak ke sana, gitu. Nah dengan Belusuan. demikian, iya belusuan gitu kan. Dengan demikian itu teman-teman bisa yakin lah bahwa Solo Peduli itu mengeksekusi programnya itu sesuai benar apa tidak, gitu kan. Maka kita ajak silahkan. Bisa langsung menilai Bisa begitu ya. langsung menilai. Nah dengan demikian keterlibatan teman-teman semuanya itu akan menjadi sebuah penguat bagi kita yang memiliki program dan juga para donatur-donatur yang menyalurkan kepada kita. Kalau teman-teman saat ini masih coba-coba, bener nggak nih Solo Peduli, saya ikut dulu lah, nggak masalah kita gitu. Jadi kita justru mendorong untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau memang ada sebagian teman-teman itu yang pengen, saya hanya pengen menghibahkan tenaganya, nggak masalah. Kita banyak dan butuh relawan kok, Relawan gitu ya. gitu kan. Apalagi secara materi juga keluar, ini yang kita harapkan kan gitu ya. Iya. Sehingga nanti tenaga, materi keluarkan semuanya. Nah dengan demikian pastilah Ramadan kita itu berkualitas, disibukkan hal-hal yang positif. Ya, monggo mau mulai tadi sebelum subuh sampai nanti malam itu kegiatan kita punya kok, gitu ya. Apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan kita punya program iktikaf. Ya, itu nanti lebih maksimal. Ya, memaksimalkan Ramadan ya di Mm-mm. penghujung Ramadan. Oke, baik Pak. Ini karena sudah di penghujung waktu ya Pak. Ya, Sepertinya cukup dulu, nanti kita baik. sambung di sesi-sesi selanjutnya. Ya, Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Sidik ini untuk kedua kalinya ya jadi narasumber. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing-sharing oke. kembali. Tadi ngasih tips ya untuk teman-teman semua yang mau maksimalkan bulan Ramadan ini supaya Ramadannya tuh nggak rugi kayak gitu ya. Jadi karena memang di bulan Ramadan ini bulan yang spesial, penuh dengan keberkahan, terus semua amalnya dilipat gandakan sama Allah. Jadi kita harus maksimalkan itu semampunya kita, pokoknya ikhtiar pol-polan gitu. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ngajak ini nih teman-teman ya, yang tadi sudah diajak Pak Sidik juga, ketika nanti berminat untuk berkolaborasi dengan Solo Peduli bisa hubungi Solo Peduli atau menilik dulu website kita dan sosial media kita. Nanti akan kita kasih di link deskripsinya ya. Nanti untuk websitenya kita ada di www.solopeduli.com dan juga sosial media ada di Instagram, itu ada @solopeduli. Nanti kalian bisa cek-cek di situ, ada programnya Solo Peduli sudah di pin paling atas, jadi nanti kalian bisa langsung tuh DM ataupun nanti chat di hotline kita. Oke, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast ini ya dari awal sampai akhir. Semoga nanti teman-teman yang sudah berpuasa bisa memaksimalkan Ramadan kali ini, bisa lebih gaspol, dan juga tentunya insya Allah sampai ya di 30 Ramadan nanti. Nggak melulu kalau misal nanti kita takutnya ternyata umur kita hanya sampai ke tanggal 3 atau tanggal 4 ya Pak ya. Kita nggak tahu soal umur. Yang penting kita maksimalkan dulu, jangan mageran di awal, di tengah ataupun di akhir. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Pipit selaku host. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.